Saya teringat ngendikane ketua LD PBNU ketika Silatnas JRA di mana kemarin nih, Jawa Barat ya, terakhir Jawa Barat ya, Silatnas ya kemarin nih, Silatnas JRA sing terakhir Jawa Barat ya. Itu beliau, kalau kamu siap masuk NU, ya kudune siap dibully, dan itu memang faktanya seperti itu. Dan sekarang yang jadi incaran itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrun lillahi ala ni'matihi la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyi ba'da amma ba'd. Rekan dan rekanita, pimpinan anak cabang Ibnu PBNU Kecamatan Mijen, ketua Ibnu, ketua IPP beserta jajarannya dan semua pasukannya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmatnya adalah sing jomblo bentra jomblo terus. Sakit. Sok ketua ranting do rabi, ketua PAC gak rabi-rabi kan ya malas. Ya, alhamdulillah saya aturkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua di tempat ini. Mohon maaf tempatnya agak kecil. Ya, minta doanya semoga nanti diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ngenangan kadang rodok di iskal bojoku. Mau nak di rumah toming ngarep gawe gazebo sing gue di engko malah rak turu-turu. Di hari yang fitri ini kami juga atas nama keluarga pribadi, keluarga, dan juga atas nama teman-teman yang dituakan di Ibnu PBNU Kecamatan Mijen, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kekhilafan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Terus dalam rangka kita bersama-sama membangun, bukan membangun ya, berkhidmah di Nahdlatul Ulama dari jenjang apapun. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, apalagi saya yang sering ngomong di depan, semakin dia banyak ngomong maka semakin ada celah dia untuk berbohong dan semakin banyak celah dia untuk berdosa. Makanya kalau berkata banyak dosa, justru kami yang gayanya sok dituakan ya sebenarnya lebih banyak kesalahannya. Makanya saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan teman-teman kalau ada kesalahan kekhilafan saya kira tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak kesalahan kekhilafan dari teman-teman. Paling ya kadang ngerasani berlaku terus orang acara, paling ya kadang ngerasani jare PAC kok sepi-sepinan. Tapi semuanya saya yakin sudah dikonsep, apalagi Ibnu dan PBNU sekarang itu kan referensi kegiatan, referensi acara itu banyak sekali. Beda zaman dulu. Sekarang hubungan lewat WA cukup. Biyen lewatnya SMS, kudunya makat ke SMS dhisik. Agak ngono jebol pulsane. Lewatnya Facebook wae HP-ne HP biyen ku gak kaya sekarang. Sekarang HP-ne bagus. Dari sisi koneksi itu saya yakin komunikasi ya, dari sisi komunikasi hari ini seharusnya lebih baik daripada masa lampau, karena media komunikasi itu lebih canggih. Terus dari sisi referensi kegiatan harusnya hari ini itu lebih baik beribu-ribu kali lipat daripada yang dulu, karena banyak referensi yang mudah kita dapat. Cukup mengakses internet saja kita sudah dapat referensi kegiatan. Tidak harus dari internal kita sendiri ya, tidak harus dari internal kita sendiri. Banyak referensi meskipun dari non NU bahkan non muslim, kalau baik kenapa tidak bisa kita ambil. Dan sini saya contohkan di Demak ada komunitas, saya tidak tahu komunitas kegiatannya setiap satu minggu sekali. Itu kegiatannya ada ceramah, kemudian ada kegiatan outbound ya, ada siraman kalbunya, ada semacam outbound, ada pelatihan memanah dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau itu bagus dan bisa kita jadikan sebuah media untuk mengakomodir semua pelajar, why not, harus kita ambil. Tapi siraman kabulnya kita ganti dengan siraman NU untuk penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Selanjutnya terkait dengan medsos. Saya di mana-mana sering bicara masalah medsos. Bahkan kemarin di pondok Rione Pondok, saya bicara teman-teman sing tak guyonan ya memang medsos. Kenapa? Ini instruksi langsung dari PBNU. Mbah Yai Said Akil sudah menginstruksikan sudah saatnya kita untuk menggencarkan dakwah kita melalui medsos. Lo baru tahun ini atau tahun kemarin ngaji dan musola itu langsung live rekam. Dulu saya mamang aku tidak dirasain gue ya ngaji gue HP direkam dan sebagainya, tapi faktanya di sana memang seperti itu dan kita kalah di situ. Alhamdulillah kita banyak beberapa ulama muda sekarang yang mulai naik daun, itu pun masih digencar, masih dikejar, dicari celahnya. Gus Muafik sekarang sudah mulai agak tenggelam pasca kasus yang dianggap melecehkan Kanjeng Nabi, walaupun dengan berbagai macam klarifikasi, tidak masalah klarifikasi. Memang tujuannya apa? Menjatuhkan beliau. Karena apa? Karena beliau menggunakan nama NU. Seandainya beliau nggak menggunakan nama NU, saya yakin nggak bakal seperti ini. Gus Miftah baru saja kemarin ceramah di gereja, walaupun sebelumnya sudah banyak yang ceramah di gereja. Loh kok Gus Miftah selalu digoreng terus? Karena Gus Miftah baru mencar-mencar hari ini. Delalai Gus Miftah klarifikasi kok mau kitabnya salah sisan. Tua mbah digoreng habis-habisan. Ya kan, Kanisiyah dibaca Kansiyah bobo. Kanisah dibaca Kanisah gereja ya kan. Ya, walaupun di situ juga ada Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan. Tapi yang digoreng Gus Miftahnya habis-habisan. Kenapa? Karena beliau menggunakan nama NU. Maka saya teringat ngendikane Ketua LD PBNU ketika Silatnas JRA di mana kemarin nih? Jawa Barat ya? Terakhir Jawa Barat ya? Silatnas yang kemarin itu. Silatnas JRA sing terakhir Jawa Barat ya. Itu beliau, kalau kamu siap masuk NU, ya kudune siap dibully, dan itu memang faktanya seperti itu. Dan sekarang yang jadi incaran itu siapa? Gus Bahak sekarang. Sudah mulai banyak muncul kritikan-kritikan terkait dengan Gus Bahak. Tapi Gus Bahak ngendikane santai, nek meh ngritik aku ya kudune ilmune padha aku sih. Karena prinsipnya Gus Bahak menyombongi wong sombong itu gak apa-apa. Jadi itu benar itu. Karena apa? Kalau kita enggak berbuat seperti itu, kita habis diinjak-injak. Walaupun ada, kalau dulu itu pada masa-masa pewayangan itu kan sebuah riwayat itu mengatakan kesuwir apa ya Pak Imam ku salat takziah. Sedikit lagi dalam kisah pewayangan itu kan pewayangan ada Mahabharata ya kan? Kemudian dikolaborasikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga atau para wali menjadi pewayangan ala Islam, sehingga muncul yang namanya Punokawan. Punokawan ada Semar, Petruk, Gareng, Petruk, Bagong. Semar itu paling sepuh. Nah, Bagong itu walaupun ada yang mengatakan sebelum Kanjeng Sunan sudah ada nama Semar, tapi ada yang meriwayatkan itu adalah nama-nama tokoh-tokoh yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga bersama dengan para wali. Itu dulu ada tingkatan ilmu itu ada tingkatannya. Satu adalah api itu adalah kita. Api itu kan membara, walaupun pada dasarnya itu adalah ilmu yang paling dasar, tapi itulah kita ya. Pokoknya bersifat sombong, menyala-nyala, terus pokoknya ngono kuwi lah. Kemudian ada lagi ilmu udara. Tingkatan yang kedua adalah udara itu sama rata ya, kafir, muslim, gede, cilik, semuanya dikasih udara. Tingkatan yang kedua di atas api itu udara. Artinya kalau sudah pada tingkatan udara, kita sudah tidak membeda-bedakan orang lain. NU itu sebenarnya tidak membeda-bedakan orang lain, jangan salah. Okay? Lah kok NU nyerang karena diserang. Okay? Perangnya Islam itu karena diperangi. Karena dalam rangka mau menjaga jiwa, menjaga badan. Itu kan wajib itu kita menjaga
jangan sampai kita mau ditusuk kok malah pasrahnya patenono. Makanya kalau boleh memerangi, kalau kita diperangi. Dan itulah kita sekarang kita gencar-gencaran, banyak pejuang medsos, teman-teman pejuang medsos itu gencar-gencaran dengan berbagai cara. Udara, kemudian yang ketiga itu apa? Air. Ini agak lebih tinggi lagi. Air itu mesti dari atas ke bawah, tidak ada air dari bawah ke atas. Air mancur mesti jatuhnya ke bawah. Artinya apa? Kita merunduk, sudah mulai pakai adab, sopan santun, tawaduk dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah ilmu bumi. Nah, untuk saat ini dalam rangka berorganisasi, dalam rangka khidmah ini, kita jangan pakai ilmu bumi dulu. Habis kalau kita pakai ilmu bumi. Ilmu bumi itu apa? Bumi itu diinjek ya meneng, diisingi ya meneng, diidoni ya meneng. Tapi jangan salah, di dalam bumi itu ada udara, ada api, ada air. Makanya ada yang mengatakan orang diam, laut kalau tenang itu menghanyutkan. Ya, itu ilmu bumi itu. Tapi untuk saat ini kita jangan pakai ini dulu. Belum saatnya. Mau jadi wali apa-apa. Kalau saya sudah saatnya wali murid. Sudah anak masalah walaupun sudah jadi murid. Ya, itu. Kemudian yang terakhir ini, semoga yang terakhir tenanan. Aku nek kudu ngomong rak digethek ya ngomong terus engko. Punakawan yang diciptakan dalam berorganisasi